Halo guys, hari ini aku mau buat sop ayam. Nah, buat kalian yang pengen buat sop ayam, yuk siapin bahan-bahannya. Di sini aku pakai ayam. Ayamnya cuman setengah kilo aja ya. Di sini aku pakai ayam berbagai macam dari mulai sayap dan juga dada dan sebagainya. By the way, ini seperti biasa ayamnya sudah terlebih dahulu dimarinasi dengan menggunakan lemon atau jeruk nipis atau juga garam. Oke, bumbu selanjutnya yang penting ini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga ada jahe. Selengkapnya bumbu-bumbunya ada di deskripsi box ya untuk takarannya seperti biasa. Jadi dahulukan dulu untuk membaca deskripsi box. Oke guys, nanti jadi yang bawang merah, bawang putih, sama ketumbar ini bisa dihaluskan dengan menggunakan blender atau cooker gitu ya. Sedangkan yang lainnya cukup digeprek aja. Nah, selanjutnya kita mulai siapin toppingnya. Di sini ada beberapa jenis sayuran nih guys untuk pelengkap. Nah, biasanya kan pakai kentang ya tambahannya, tapi aku pengen ini aja karena kan ntar mau pakai nasi gitu guys, jadi less karbo gitu. Nah, di sini ada wortel dan juga ada kol ya. Nah, untuk takarannya ini ada semuanya di deskripsi box. Oke? Selanjutnya untuk pelengkap di sini ada daun bawang dan juga ada seledri. Di sini aku lebih suka seledri lebih banyak gitu dibanding daun bawangnya. Jadi ini optional aja, nanti untuk takarannya itu kesukaan aku aja ya. Kalau misalnya kalian pengen setara atau daun bawangnya lebih banyak itu tinggal diatur-atur aja. So, kita mulai masak bumbunya. Oke, kita sekarang mulai memasak ya guys. Jadi sekarang kita siapkan dulu ini wajan beserta minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Takaran minyaknya ini tergantung dan selera kalian ya. Nah, ini yang tadi untuk bahan-bahan di blender itu cuman bawang putih, bawang merah dan juga ketumbar ya. Untuk jahenya digeprek aja. Jadi biar nggak terlalu rasa jahenya keluar gitu, tapi aromanya tetap kita terasa nanti di sopnya. Nah, kayak gini, ini cukup ditumis aja. Kita masak sampai benar-benar aroma dan warnanya keorenan. Jadi kayak gini nih nantinya setelah mulai matang. Nah, lalu setelah matang kita baru masukin si bumbu ini ke air sop gitu guys. Tapi sopnya juga airnya yang udah dididihkan terlebih dahulu seperti itu. Nanti lihat step by stepnya dengan komplit ya guys. Nah, kalau udah matang kita siapkan dulu si airnya. Di sini aku pakai 1 liter air, atau kalian boleh lebih banyak atau lebih sedikit, itu tergantung kalian. Karena aku suka yang memang berkuah teksturnya gitu ya untuk sop ini. Tapi ada juga kan yang suka sopnya itu becek-becek aja gitu. Maksudnya nggak terlalu berkuah-kuah banget gitu kan. Jadi ini optional aja untuk airnya. Jadi nanti disesuaikan untuk takaran garam dan juga gula. So, yang di sini kita panaskan dulu si airnya ya. Kemudian nanti setelah mendidih baru kita masukkan jahe. Nah, setelah dimasukkan jahe, tunggu lagi si airnya sampai benar-benar mendidih gitu ya. By the way, resep sop aku ini dijamin enak banget dan nagih rasanya karena supnya ya, air sup atau kaldunya itu bener-bener kerasa banget dan enak gitu. Bahkan tanpa kalian mau pakai kaldu atau misalnya cukup dengan garam dan gula pun ini tetap approve ya, enak banget pokoknya buat dicoba. Aman banget buat anak-anak, balita dan juga anak-anak yang lainnya gitu kan, yang dewasa bahkan orang tua. Pokoknya ini cocok buat semua umur guys. Nah, setelah mendidih seperti ini baru kita masukkan si ayamnya guys, satu persatu. Nah, ayamnya ini ditunggu dulu sampai benar-benar dia matang atau setengah matang selama 30 menit atau 45 menit. Ini sesuai kalian seleranya seperti apa. Apakah kalian cukup suka yang memang agak masih ada tekstur daging yang kerasa banget gitu, atau kalian suka yang memang lembut dan gampang banget dicopot-copot kayak gitu. Kalau gampang banget yang dicopotin kayak gitu, si ayamnya kurang lebih 45 menit juga udah cukup. Nanti baru ditambahin sama yang sayur-sayuran. Oke, setelah dimasukkan ayamnya dan menunggu sampai mendidih, baru kita masukin bumbu-bumbu yang tadi kita udah masak ya guys. Kayak gini.
Nah, nanti tinggal dimasukin aja semuanya, kemudian diaduk secara rata dan tunggu-tunggu dulu beberapa menit, kurang lebih 3 atau 5 menit, baru kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Nah, aku tuh merekomendasikan buat kalian yang pencinta pedas ya, tapi pengen makan sop ini, gak usah khawatir buat ribet-ribet pakai sambal ya. Karena aku pun kalau lagi males masak sambalnya untuk sop, aku selalu buat kayak cabai rawit kemudian diiris tipis dimasukin ke dalam sop yang hangat. Jadi udah menambah sensasi pedas-pedasnya. Nah, buat kalian yang memang suka agak asam, tinggal tambahin juga tomat. Jadi emang simple itu masak sop, tergantung dengan sesuai selera kalian seperti apa, mau pedas, mau asam, atau mau gurih, atau mau netral aja ya, tergantung. Jadi guys, di sini setelah kita tercampur nih ya si bumbunya dan udah mulai meresap, baru kita mulai campurin si sayurannya. Jenis pertama yang kita masukin adalah sayuran yang tipenya keras, atau misalnya nunggu biar matang dulu. Nah, kalau kalian pakai kentang dulu baru yang lainnya. Tapi di sini aku nggak pakai kentang, jadi aku wortel dulu baru yang lainnya. Sebenarnya ini optional karena tergantung potongan kalian dari si jenis sayurannya. Kalau kalian potongnya gede-gede ya otomatis si sayurannya itu dulu gitu, si wortelnya dulu. Tapi kalau misalnya memang sayurannya yang kecil-kecil bisa dimasukin secara bersamaan, oke? Nah, untuk selanjutnya sambil nunggu si wortelnya kita masukkan dulu bumbu ya. Nah, di sini ada garam. Garamnya 2 sendok makan ya guys. Jadi nanti sesuaikan aja sama berapa air yang kalian masukin. Untuk takaran 1 liter itu 2 sendok garam. Baru nanti campurkan lagi gula. Tapi ini 2 sendok makan tanpa penyedap. Kalau aku di sini 1 sendok makan karena aku pakai 1 saset penyedap. Jadi memang disesuaikan aja. Intinya ya kalau untuk bumbu kayak gini disesuaikan aja sesuai dengan selera kalian. So, lanjut di sini kita masukkan lagi nih ya, merica bubuk. Ini penting banget karena ini yang bikin nantinya agak ada sensasi pedesnya gitu. Kalau aku suka banget agak lebih banyak gitu ya. Biasanya aku 1 sendok makan karena lebih nikmat aja gitu kalau misalnya pakai merica bubuknya lebih banyak. Nah, setelah semuanya diaduk baru kita tunggu dulu sampai beberapa saat. Setelah nunggu baru nanti kita masukin sayuran-sayuran yang lainnya ya. Oke, setelah menunggu beberapa saat baru kita masukkan si kolnya. Kayak gini ya guys. Sebenarnya untuk jenis sayuran yang pas banget buat sop ayam ini bisa ditambahkan banyak macam ya guys, seperti buncis ataupun kembang kol ataupun brokoli dan juga macam lainnya. Jadi ini emang tergantung sama variasi kalian gitu ya, sukanya yang mana gitu. Nah, sekarang kita lanjut di sini, kita mulai memasukkan bawang daun dan juga seledri. Jadi untuk bawang daun dan seledri ini masukinnya secara bersamaan dan ini enggak terlalu lama ya. Jadi ini tahap akhir, sebentar lagi ini udah mulai jadi gitu. Tunggu tinggal 1 atau 2 menit sampai mendidih benar-benar baru siap untuk dihidangkan. Nah, ini udah tahap akhir, udah mulai mendidih, tinggal dimatiin aja kompornya dan udah bisa langsung dimakan barengan pakai nasi dan juga cabai rawit guys. Jangan lupa cabai rawit yang udah diiris tipis-tipis, itu enak banget. Gitu aja guys video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys buat terus support channel aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.